Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas analisis perancangan perusahaan kelas D akan mempresentasikan terkait dengan aspek teknis dan teknologi. Di kelompok 2 ini beranggotakan saya sendiri, Riki Adona, kemudian ada Tasya Olivia, Hanafi Fahruri, Putri Fauziah, dan Rizkia Kamila. Untuk yang pertama itu akan dijelaskan oleh Hanafi Fahruri. Kepada Hanafi dipersilakan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Yang menjadi pembahasan kami yang pertama yaitu deskripsi produk. Usaha ini menghasilkan olahan makanan ringan yang menggunakan bahan dasar daun singkong atau daun ubi. Ide awal munculnya usaha ini adalah kurangnya pemanfaatan daun dari tanaman singkong. Karena kebanyakan hanya bagian umbinya saja yang dimanfaatkan. Makanan ini dapat membantu para vegetarian untuk tetap dapat menikmati dendeng yang memiliki cita rasa yang sangat mirip dengan dendeng daging, namun tetap aman untuk kesehatan. Selanjutnya itu ada gambaran produk uh, seperti yang tampil pada slide. Gambar produk dari desain kami adalah dikemas dalam kemasan standing pouch dengan komposisi produk daun ubi 100% original test. Kemudian dibuat dalam dua varian ukuran. Yang pertama ukuran 100 gram dan yang lebih besar ukuran 250 gram. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Hanafi Fahruri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Fauziah. Kepada Putri Fauziah disilakan. Baiklah, terima kasih sudah atas kesempatannya. Selanjutnya itu mengenai sumber-sumber bahan baku. Bahan baku olahan makan ini itu adalah daun singkong atau daun ubi yang dihaluskan dan diberi bumbu sebagai pelengkap rasa. Untuk bahan baku ini diperoleh dari Kota Payakumbuh, Kabupaten 50 Kota. Karena Kota Payakumbuh ini merupakan salah satu kota penghasil umbi yang besar di Sumatera Barat. Selanjutnya mengenai strategi produk, kekuatan yang menjadi strategi dari produk kami yaitu adalah terjamin sehat, tidak mengandung bahan pengawet, harganya yang murah dan terjangkau. Lalu selanjutnya yaitu pemilihan dan perencanaan produk yang akan diproduksi. Produk yang akan diproduksi itu adalah dendeng berbahan baku daun ubi yang dikemas dalam kemasan standing pouch. Lalu munculnya ide awal ini adalah karena daun singkong itu penggunaannya kurang dimanfaatkan, karena hanya bagian umbinya saja dimanfaatkan oleh sebagian besar para petani ubi. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Putri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tasya Olivia. Kepada Tasya disilakan. Terima kasih, Da. Perencanaan kualitas yang akan diberikan pada setiap kemasan Denubi yaitu rasanya renyah dan gurih, harganya yang murah, halal, dan awet dan tahan lama. Untuk rencana kapasitas produksi sendiri, perencanaan kapasitas produksi adalah proses untuk menentukan kapasitas produksi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan manufaktur untuk memenuhi perubahan permintaan terhadap setiap produknya. Pada perusahaan Denubi, perusahaan menghabiskan bahan baku daun singkong sebanyak 40 kg dalam sepekan. Produk dendeng daun singkong ini dijual dengan harga 13.000 per bungkusnya. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tasya.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizkia Kamila. Kepada Ami disilakan. Baik, yang selanjutnya adalah manajemen persediaan. Manajemen persediaan yang kami gunakan di sini adalah menggunakan metode EOQ atau Economic Order Quantity, yang mana merupakan teknik manajemen persediaan yang meminimalkan biaya total dan pemesanan hingga penyimpanannya. Kemudian metode ini biasa digunakan untuk mengetahui berapa banyak jumlah barang yang seharusnya dipesan setiap kali pemesanan atau pembelian, sehingga tempat produksi tidak kelebihan maupun kekurangan persediaan. Kemudian selanjutnya adalah jenis teknologi. Jenis teknologi yang kami gunakan di sini adalah teknologi produksi, yang mana teknologi ini digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang. Teknologi ini dipilih karena menyesuaikan tujuan dari usaha yang kami lakukan, yaitu memproduksi dendeng ubi atau denubi, yang mana membutuhkan alat-alat penunjang seperti pemotong, pembungkus, pengemas, dan lain-lainnya. Selanjutnya, pengawasan kualitas produk. Pengawasan kualitas produk ini dilakukan agar produk dapat mencapai target kualitas yang ditetapkan. Pengawasan kualitas ini biasanya dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan kualitas dengan inspeksi dan dengan data statistika. Metode yang kami gunakan di sini adalah metode inspeksi, karena inspeksi ini merupakan pemberian keterangan dan penyelidikan yang dilakukan agar dapat ditemukan mengenai sampai mana barang yang diproduksi mempunyai kualitas yang dikehendaki atau ditargetkan, mulai dari bahan baku, proses produksi, pengupahan, sampai penjualan maupun pengawasan kualitas yang membutuhkan pada setiap tahap produksi yang membutuhkan pengawasan. Kemudian selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ami. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknologi yang digunakan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwasanya pemilihan teknologi itu menggunakan teknologi produksi, dan untuk usaha dendeng dan ubi ini itu merupakan usaha dalam skala usaha menengah, bukan rumahan. Jadi di sini menggunakan teknologi yang lumayan kompleks, seperti ada mesin vegetable washer, mesin pemotong sayur, mesin perebusan tipe batch atau blancher, dan ada mesin pengaduk. Kemudian teknologi lainnya seperti mesin pembungkus adonan, mesin pemotong, dan mesin pengemas. Soalnya penentuan lokasi tempat usaha, jadi kami menentukan letak lokasi berdasarkan letak pasarnya. Di sini kami menentukan lokasi usahanya itu di Kota Padang, karena secara kuantitas jumlah penduduk di Kota Padang itu lumayan banyak, sehingga peluang untuk mendapatkan pelanggan itu lebih besar di Kota Padang. Kemudian dari segi ketersediaan listrik, karena tadinya kami menggunakan teknologi yang cukup modern, sehingga membutuhkan supply listrik yang baik, sehingga di Kota Padang merupakan tempat yang cukup efektif untuk menjadi lokasi usaha. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Hanafi Fahruri mengenai layout pabrik. Kepada Hanafi dipersilakan. Baiklah, berdasarkan rencana layout pabrik yang akan dibuat, ini beberapa stasiun kerja ataupun gudang bahan baku ataupun penyimpanan nantinya. Di sini ada gudang bahan baku itu dengan perencanaan 120 meter persegi, jumlah 2. Selanjutnya ada ruang bak rendam nantinya.
dengan jumlah 1 dengan luas 45 meter persegi. Selanjutnya ada tempat penampungan daun ubi itu berjumlah 1 buah nantinya dengan luas 75 meter persegi. Terus ada ruang pengemasan dan ruang produk jadi. Dan ini merupakan layout yang akan dibuat, rencana layout yang akan dibuat nantinya untuk usaha dendeng dan ubi. Mungkin itu presentasi dari kami kelompok 2 kelas APPD. Sekaligus saya sebagai moderator menutup presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.